Shalom saudara-saudaraku. Memaknai pekan suci, saya ingin merefleksikan peristiwa Taman Getsemani. Setiap kali saya berada di tempat ini, saudaraku, saya selalu melakukan meditasi diri. Taman ini tidak hanya indah, tetapi juga teduh dan hati terasa damai. Tidak salah jika tempat ini menjadi tempat yang paling favorit bagi Tuhan Yesus untuk berdoa. Di taman ini ada beberapa pohon zaitun yang sudah berumur ribuan tahun, dan para ahli botani memastikan hal itu sudah ada sejak zaman Tuhan Yesus. Taman ini kemudian dikenal karena peristiwa penangkapan Tuhan Yesus, dan Yudas Iskariotlah yang membocorkan hal itu. Tetapi apapun kisah tentang Taman Getsemani, satu hal yang sangat menarik bagi saya yakni, di tempat ini Tuhan Yesus hendak membuka rahasia hatinya sebagai manusia sejati. Di Taman Getsemani lah sisi kemanusiaan Tuhan Yesus ditampilkan. Ingatlah saudara-saudaraku, dalam sejarah perjalanan hidupnya, Tuhan Yesus sudah begitu akrab dengan berbagai permasalahan. Sering ia difitnah, kadang ia ditolak bukan hanya oleh kaum yang membencinya, tetapi juga oleh teman, bahkan orang sekampungnya. Ia mengalami penentangan yang begitu keras, bahkan hendak dilempari dengan batu. Ia juga mengalami pengkhianatan oleh murid-muridnya sendiri. Tak terhitung upaya pembunuhan dan beragam persoalan lainnya menjadi pernak-pernik kehidupan yang harus dijalaninya. Uniknya saudaraku, dalam menghadapi ragam persoalan yang terjadi, Yesus tidak pernah menggunakan kuasa ilahinya, tetapi semua permasalahan itu dihadapi secara manusiawi. Mengapa? Agar para pengikutnya bisa berlaku sama seperti dirinya. Ya, Tuhan Yesus bersikap realistis ketika mengalami pergumulan. Ia tidak menutupi kelemahannya dan juga tidak berlaku seperti seorang manusia rohani yang perkasa. Sikap yang diperlihatkannya hendak memberi suatu kesadaran bagi kita agar bersikap hidup secara realistis di tengah dunia nyata. Hal itu dapat dilihat di mana Yesus secara terus terang mengungkapkan kepada murid-muridnya perihal kondisi dirinya. Tanpa perasaan malu, Yesus membeberkan perihal kesedihan hatinya, rasa gentar, bahkan seperti mau mati rasanya. Matius 26 ayat 37-38. Semuanya itu membuktikan ketulusan untuk mengakui kelemahan secara jasmani kala menanggung pergumulan yang sedang dia alami. Dan saya meyakini bahwa ekspresi yang terlihat pada wajah dan penampilan Yesus tentulah selaras dengan suasana batin yang dialaminya pada saat itu. Ia betul-betul sedang bersusah hati. Ironisnya saudaraku, kita malah sering bersikap kebalikannya. Kita menutupi kenyataan yang ada, kita tidak sudi melihat kelemahan dan kelelahan kita. Kita bersikap seperti malaikat padahal kita manusia biasa. Kita tidak tulus tetapi bulus. Kenapa kita bersikap seperti itu? Karena kita memiliki konsep dan paradigma keliru. Kita takut dianggap lemah, padahal kelemahan jasmani adalah alami. Yesus lemah secara jasmani, tetapi tidak lemah secara iman. Kisah Taman Getsemani di momen Kamis Putih ini
sangatlah penting bagi kita untuk realistis menerima setiap persoalan sebagai jalan-jalan Tuhan. Dan persoalan itulah yang akan membawa kita ke dalam meditasi diri yang dalam bahwa aku membutuhkanmu Tuhan. Teduhkanlah batinku, agar aku pun dapat berkata, jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Selamat merayakan Kamis Putih. Tuhan Yesus memberkatimu.